Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam ketemu kembali. Hari ini kita akan membahas tentang intent dalam Android Studio atau mobile apps. Intent di sini bisa berarti perpindahan halaman, dan perpindahan halaman ini dapat diartikan karena sebuah aplikasi tidak layak dibuatkan semua komponen inputnya dalam satu halaman. Jadi dalam konsep IMK atau interaksi masa komputer atau UI UX, di sana kita akan membagi beberapa kegiatan-kegiatan di dalam suatu atau beberapa halaman. Nah, di sini konsep intent akan sangat digunakan untuk berpindah halaman tersebut. Dalam intent ada implicit intent, kemudian ada juga explicit intent. Untuk implicit intent berarti kita akan menggunakan fungsi implicit ataupun fungsi intent yang sudah ada di dalam fungsi Android Studio. Yang nantinya misalkan kita akan membuka browser, kita akan membuka aplikasi lain yang sudah ada fungsinya disediakan di Android Studio-nya ataupun di mobile apps Anda. Untuk explicit intent, kita akan berpindah halaman dan mengaktifkan activity lain. Jadi asumsi di sini kita akan berpindah halaman ke aktivitas lainnya dalam satu apps yaitu yang Anda buat. Nah, dalam perpindahan tersebut Anda bisa mengirim variabel ataupun tidak mengirim variabel. Nah, sekarang kita akan atau saya akan demokan ya. Di sini ada program yang sudah saya buat yaitu MyIntent. MyIntent ini akan membuat dan mencontohkan explicit intent dan implicit intent. Kita coba dulu yang explicit intent, yaitu kita akan menggunakan fungsi yang kita buat atau mengaktifkan activity lainnya. Ini ada halaman pertama atau halaman yang memang sudah running saat aplikasinya dijalankan. Ini adalah halaman ataupun ini adalah activity pertama ya. Activity pertama ini ada input box ya, atau text box atau edit text di sini ya. Ada inputan nama, kemudian di sini ada button kunjungi activity kedua. Ini merupakan konsep explicit intent. Artinya kita akan membuka dan mengaktifkan explicit atau mengaktifkan activity 2 sambil mengirim variabel nama gitu ya. Kemudian ada button implicit intent yang nantinya kita akan mengunjungi dan membuka aplikasi lain yaitu browser. Ya, kita coba dulu yang explicit. Di sini saya masukkan variabel nama ya. Nah, di sini saya masukkan nama saya saja ya. Nah, kemudian sesuai dengan fungsi keyboardnya kita masukkan, kemudian kita klik kunjungi activity kedua. Di activity kedua memang sudah disiapkan sebuah activity yang akan menampung variabel. Nah, tadi ada variabel yang sudah tampil yaitu dalam bentuk pop-up, yaitu Rio Wirawan adalah bentuk pop-up, kemudian Rio Wirawan dalam bentuk edit text yang sudah ditampilkan ini ya, variabelnya dan ditambah selamat datang ya. Nah, di sini ada button, ada contoh. Kemudian kita balik ke activity 1. Untuk balik ke activity 1 juga menggunakan explicit intent ya. Kita kembali ke activity 1. Kemudian tadi kita sudah menjalankan activity explicit intent. Kemudian ini kita coba yang implicit intent ya. Nah, begitu kita klik akan membuka aplikasi lain yang selain dari MyIntent ya, MyIntent Apps. Kita akan membuka Chrome ataupun browser-browser lainnya yang terinstall dalam Android Anda ya, atau smartphone Anda. Nah, kita buka Chrome +1. Nah, ini biasa ya kalau baru pertama kali. Nah, di sini akan terbuka sebuah halaman website yang sudah disetting yaitu halaman OpenVG. Ya, jadi Anda bisa mengunjungi atau membuka aplikasi lain, bahkan activity aplikasi lain ya, sesuai dengan fungsi internalnya ataupun implicitnya dari fungsi yang sudah disediakan dalam intent implicit ya. Nah, baik, kita akan membuat ini ya. Untuk membuat ini Anda bisa new project seperti biasa ya. Yang ini kita tutup dulu ya. Kita tutup. Kemudian di sini kita new project. New project seperti biasa, pilih empty activity. Kemudian di sini Anda bisa membuat MyIntent atau intentku atau intent yang lainnya, atau belajar intent juga boleh.
Ini my intent. Kemudian seperti biasa sesuaikan API yang akan Anda gunakan dalam mengcompile. Ya. Ini kalau tidak salah saya menggunakan yang R. Kemudian langsung finish. Ya. Nah, tunggu sejenak ya. Ini sampai fungsi explore project-nya tampil. Baik, mungkin nanti setelah tampil ini seperti biasa sudah saya sediakan source code-nya ya. Anda sebaiknya menyalin dari apa yang file dibuka ini main, kemudian ini activity 2 ya, main juga .java nantinya, ini activity main.xml. Ini saya ganti dengan .java supaya Anda dapat membedakan ya. Di sini main yang .java. Nah, di sini ada 4 program atau 4 source code, nanti akan Anda salin saja dalam Android Studio. Ini ada main yang nantinya .java, yang program utama. Kemudian ini ada activity2.java, nanti akan Anda salin di sana dengan nama yang sesuai. Kemudian untuk layoutnya, di sini ada activity main.xml dan kemudian ada activity2.xml. Nanti akan Anda taruh di program ini ataupun di bagian sini sesuai dengan namanya ya. Nah, kita lihat ini sudah ya, sudah tampil. Berarti kita buat dulu rancangan filenya. Kita buka res, kemudian kita buka layout. Ini sudah ada activity main. Di sini juga sudah ada main activity .java-nya ya. Nah, kita perhatikan lagi file source code-nya. Di sini akan ada activity2.java, berarti di sini kita buat dulu file activity 2.java ya, sambung semua ya. Kita klik kanan, kemudian kita new dan Java class ya. Nah, kita buat seperti ini. Kita perhatikan lagi nama filenya ya, activity 2 ya, tidak perlu pakai .java-nya. Kemudian untuk layout di sini sudah sesuai ya, yang main karena memang dari awal kita membuat project akan diberikan activity_main. Kemudian kita buat juga activity_2 ya, .xml ya, .xml-nya tidak perlu ditulis, itu hanya sekedar bantuan Anda. Activity_2, klik kanan, new, kemudian layout, resource file. Nah, di sini kita masukkan ini apa namanya, nama filenya ya, sesuai dengan nama sini ya, activity_2 ya. Untuk penamaan sebenarnya cukup penting ya, nama berarti kan mencirikan isi dari activity-nya, isi dari kegiatan ataupun halamannya. Nanti Anda bisa, kalau sudah setelah belajar ini akan sesuaikan apa sih isi dari activity-nya gitu ya. Nah, kemudian ini sudah dibuat seperti ini, langsung oke. Nah, Anda kan sudah membuat 2 layout dan 2 file Java. Nanti kita akan membuat programnya di sini. Ya, kita buat dulu yang activity main. Ya, seperti biasa dalam membuat program, baik, kita buat dulu yang halaman layoutnya, ya, halaman outputnya. Seperti biasa jika ingin membuat program, kita akan fokus di outputnya dulu, gitu ya. Outputnya dulu. Nanti mungkin sekalian program dan inputnya ya. Kita buka file ataupun code dari layout ya. Di sini kita sesuaikan code-nya ya, codingnya adalah activity main ini .xml. Nah, di sini sudah disiapkan code, sebaiknya Anda ketik ya, karena kan ini pembelajaran, Anda bisa mengetik sesuai dengan ini. Kalau tidak sesuai ya, Anda bisa sesuaikan, misalkan ini constraint layout, Anda ganti dengan linear layout. Nah, karena di tutorial saya akan copy semuanya,
Tapi diharapkan Anda yang mencoba program ini ataupun sedang melihat video ini mencobanya dengan mengetikkan, gitu ya. Anda bisa gunakan tombol pause dalam videonya, kemudian Anda ngetik dulu, gitu ya. Nah, jadi Anda bisa membuat program sambil belajar. Untuk activity 2 kita ganti kode atau mode code-nya ya. Ini activity 1 sudah, kita ganti ke activity 2. Seperti tadi Anda ketik ya, ini ada text view, kemudian button dan button. Ini akan ada tadi activity kedua ya, masih ingat ya tadi ada button yang labelnya balik ke activity 1. Kemudian di sana nanti ada text view ya, yang nanti isinya adalah selamat datang ya. Jadi nanti selamat datang akan diprogram dari Java-nya, dari programnya. Nah, sini ada buat pada button biasa ya. Nah, ini kita buat layoutnya. Anda diharapkan pengetikan atau mengetik ya. Jadinya Anda bisa belajar sambil memahami. Nah, untuk void main-nya atau main activity kita buka juga source code-nya. Nah, di sini seperti biasa Anda bisa melakukan pengetikan ya. Jadi ini karena tutorial berarti saya akan pindahkan saja gitu ya. Nah, di sini sambil mungkin nanti ya saya jelaskan ya code-nya. Kita pindahkan dulu saja. Anda bisa menggunakan tombol pause kemudian mengetik isi dari filenya yang memindahkan dengan cara mengetik. Kemudian activity 2 Anda pindahkan juga ya .java ya, jangan lupa. Kemudian Anda pindahkan ke sini. Nah, ini sudah dipindahkan, seharusnya sudah bisa dijalankan. Mungkin kita tunggu sebentar apakah terjadi error atau apakah ada error, karena kan kalau di Android Studio sudah mudah dalam pembuatan program. Anda tinggal mengetik kemudian tunggu, langsung ada error kalau memang ada gitu ya. Tapi kalau Anda sambil mengetikkan langsung kan langsung ketahuan errornya, tidak perlu menunggu. Karena tadi saya kopas, jadi saya perlu menunggu sebentar. Kalau ada error kan akan ditampilkan. Nah, mungkin ini tidak ada error sintaks ya yang akan muncul atau keluar. Di sini emulator sudah running ya, tadi kita sudah running emulator. Ini kita keluar dulu dari tampilan aplikasi yang sebelumnya yang tadi sudah di running ya. Ya, sama ya seperti fungsi smartphone, memang ini emulatornya, jadi fungsi semua-muanya akan sama, menghapus apps yang sedang running, berganti halaman gitu ya, berpindah ke apps ya, akan sama seperti di fungsi smartphone. Nah, di sini kita akan menggunakan emulator yang sama, kita akan langsung running saja ya. Nah, ini takutnya tidak cocok ya, tapi kita coba dulu. Nah, sambil ini mencoba, kita akan menjelaskan code dari programnya. Untuk yang main, yang program utamanya berarti kan akan terfokus ke sini ya. Oh, maaf, ini adalah activity main XML. Jadi XML ini adalah tampilan awal ataupun main, karena ini main, jadi tampilan awal ataupun activity awal saat program di running, itu yang ini. Itu tampilan awal ada edit text ya, masih ingat ya, ini adalah activity pertama yang sudah tampil tadi. Kemudian ada edit text yang akan diminta masukkan nama, kemudian ada button yang akan diklik yuk kunjungi activity kedua ya tadi ya. Jika ada klik ini maka nama ataupun variabel nama akan terbawa ke halaman ataupun activity kedua. Button ini teks yang akan diberikan ID implicit intent. Nah, untuk label teksnya adalah button implicit intent. Kemudian untuk yang keduanya kita bahas yang lewat dulu saja nih karena terbuka yang ini. Nah, kemudian activity kedua tadi sudah sempat kita sedikit ya.
Berarti Activity 2 akan menerima file yang dari Activity 1, dan button yang akan diberikan teksnya ataupun di labeli itu balik ke Activity 2 dan button. Ini Activity kedua. Berarti Activity kedua fungsinya menerima inputan dari Activity pertama, kemudian menampilkan dan kembali lagi ke Activity 1. Untuk program Java yang pertama itu yang main. Yang main ini berarti ini masih XML ya. Nah, main paling bawah. Ini saya besarkan dulu. Nah, untuk main ini apa namanya? Sudah disiapkan untuk running semua programnya. Ini akan membutuhkan import form ataupun edit ataupun objek-objek form yang akan dibutuhkan ya. Ada button, edit text, kemudian dikenali dulu ya seperti biasa. Kemudian di sini jika ada mengklik implicit intent, nah kita coba yang explicit dulu ya. Di sini saat button diklik ya, button apa namanya ini, kita lihat dulu. Button implicit ya, tadi namanya button implicit, kita klik berarti kan akan mengirim variabel. Kita lihat variabel yang dikirim adalah nama. Ya, di sini ada intent put extra data, nama. Nanti akan dikirim set result intent. Kemudian activity startnya sini. Ya. Nah, di sini button implicit intent akan ditampilkan yang berpindah halaman itu ya, implicit berarti kan tadi akan memindahkan atau mengaktifkan halaman dari aplikasi lain, yaitu aplikasi browser. Nah, untuk menampilkan suatu halaman dari browser Anda tinggal intent implicit new intent. Ini kan fungsi dari intentnya atau fungsi dari implicitnya. Jadi kita buat objek baru ya dari intent itu sendiri yang nantinya konstruktornya ya, ini konstruktor intentnya implicit seperti ini. Nah, pada akhirnya kita akan diminta masukkan sebuah alamat yaitu openvc, kemudian start ya, start intent itu ataupun start activity-nya. Kemudian nanti akan tampil halaman browser. Baik, kita akan running ya, dan kita sudah siapkan tadi semuanya, kita pindahkan. Sekarang kita akan running dengan emulator ya. Nah, ini kita tunggu ya emulatornya. Ya, ini tadi ada error ya, kita akan buka dan kecilkan API-nya ya. Jadi ternyata menggunakan yang 31 ya, kita kecilkan di sini nanti 30 ya. Kemudian minimalnya ini 16, kemudian ini 31. Ini sebenarnya masih proses yang tadi ya, jadinya kita belum bisa melakukan synchronize ataupun belum bisa menyesuaikan API yang baru ini ya. Nah, ini 30 ya, ini 31 ya, sorry, ini 30 ya, sesuai dengan tadi compile SDK versionnya. Ini seharusnya ada tombol untuk synchronize ya, atau apa namanya ya, sinkron. Mungkin kita coba retrieve saja ya. Nah, di sini sudah bisa running ya, karena di emulatornya sudah tampil aplikasinya, sudah running. Ini kita besarkan. Nah, ini tadi ya, ini adalah activity yang pertama atau halaman pertama, ini teksnya. Nah, ini adalah activity pertama. Anda masukkan sebuah variabel, nilai variabel, kemudian Anda oke, atau Anda
masukkan di sini, kemudian klik yuk kunjungi activity 2. Nah, di sini tempat datang dan sebuah pop-up. Kemudian kita kembali ke activity 1. Kita akan jalankan button implicitnya, yaitu memanggil halaman website dengan URL-nya website OpenPG. Ya. Ini kita kecilkan. Nah, ini ya. Ini halaman website OpenPG. Baik, demikian untuk aplikasi Intent yang dapat dijelaskan, implicit intent maupun explicit. Kita ketemu lagi di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.